Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Madiun, Provinsi Jawa Timur. Dan sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali penyebar agama Islam yang ada di Madiun, Jawa Timur. Makam Kyai Ageng Anom Besari. Makam Kyai Ageng Anom Besari berada di Kuncen, Desa Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Jaraknya sekitar 6,5 km dari alun-alun Caruban ke arah selatan. Dikisahkan, Kyai Ageng Anom Besari adalah ayah dari Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari, Ponorogo. Kyai Ageng Anom Besari bernama asli Raden Nedo Kusumo. Kyai Ageng Anom Besari adalah putra dari Syekh Abdul Mursyad. Kyai Ageng Anom Besari adalah keturunan bangsawan dari Sultan Trenggono Raden Patah, dan silsilahnya terus bersambung sampai kepada Raja Majapahit. Walaupun Kyai Ageng Anom Besari mempunyai garis keturunan bangsawan, tetapi beliau memilih menjalani kehidupannya dengan cara sederhana. Kyai Ageng Anom Besari memilih hidup dengan menjual gerabah atau barang pecah belah dari tanah liat, sehingga ada juga yang menjulukinya dengan Kyai Ageng Gerabahan. Kyai Ageng Anom Besari memilih menjadi mubalik. Beliau yang semula mendapatkan banyak keistimewaan secara sosiologis masyarakat Jawa karena lahir dari keluarga kerajaan, rela melepaskan semuanya demi meniti jalan untuk menyebarkan agama Islam. Dan dari Kyai Ageng Anom Besari, ajaran Islam mulai menyebar luas dan diteruskan oleh keturunannya dan para muridnya. Kyai Ageng Anom Besari wafat pada tanggal 23 Mei 1655 Masehi. Makam Kyai Ageng Reksogati. Makam Kyai Ageng Reksogati berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Jaraknya sekitar 6,5 km dari alun-alun kota Madiun ke arah utara. Dikisahkan, Kyai Ageng Reksogati adalah seorang tokoh ulama yang diutus Kesultanan Demak untuk menyebarkan agama Islam dan juga sebagai wakil Sultan Demak di wilayah Purabaya pada tahun 1518 Masehi. Dalam misi keagamaannya, Kyai Ageng Reksogati mendirikan sebuah pondok pesantren di wilayah Karangpradesan, Purabaya, yang sekarang disebut Sogaten. Maka tidak salah jika Kyai Reksogati dianggap sebagai tokoh yang babat desa Sogaten. Bahkan beliau diakui oleh masyarakat dan pemerintah Madiun sebagai cikal bakal pemerintahan Kabupaten Purabaya, yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Madiun sampai sekarang. Makam Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Makam Kyai Ageng Muhammad bin Umar berada di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Tepatnya berada di sebelah barat Masjid Kuno Banjarsari,
Jaraknya sekitar 10 km dari alun-alun kota Madiun ke arah selatan. Dikisahkan, Kyai Ageng Muhammad bin Umar adalah salah satu tokoh ulama agung penyebar agama Islam di wilayah Madiun. Beliau adalah santri dan menantu dari Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo. Keberadaan Masjid Kuno Banjarsari tidak bisa dilepaskan dari peran Kyai Ageng Muhammad bin Umar, yaitu sebagai pelopor dan pendiri pembangunan masjid. Kyai Ageng Muhammad bin Umar mendapatkan hadiah dari Kanjeng Sinuhun Sultan Hamengkubuwono pertama yang berupa tanah perdikan, karena jasa beliau yang telah berhasil membawa kembali adik Sultan Hamengkubuwono, yaitu Pangeran Singosari, dalam keadaan selamat tanpa ada peperangan dan permusuhan. Dari pemberian tanah perdikan itulah kemudian Kyai Ageng Muhammad bin Umar mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren sebagai salah satu sarana media dakwah dan untuk mengembangkan dan mengajarkan agama Islam di wilayah Madiun. Makam Kyai Haji Izzuddin Misri. Makam Kyai Haji Izzuddin Misri berada di komplek makam Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Jaraknya sekitar 4,5 km dari alun-alun Kota Madiun ke arah selatan. Dikisahkan, Kyai Haji Izzuddin Misri adalah putra dari Kyai Haji Misri, yang konon masih keturunan ke-15 dari Sunan Ampel. Kyai Haji Izzuddin Misri adalah pendiri Masjid Nurul Huda dan cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah. Dalam bahasa Indonesia, Al-Mujaddadiyah berarti pembaharuan atau diperbaharui. Kyai Haji Izzuddin Misri adalah orang yang arif, bijaksana, istiqomah dan istimewa di mata masyarakat. Prinsip hidup beliau adalah humul dan tawadu. Kyai Haji Izzuddin Misri adalah mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Kyai Haji Izzuddin Misri wafat pada tanggal 14 Juli tahun 1979 Masehi. Makam Ki Ageng Basyariah. Makam Ki Ageng Basyariah berada di Sewulan Wetan, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Tepatnya berada di Komplek Makam Sewulan, di sebelah barat Masjid Agung Sewulan. Jaraknya sekitar 10 km dari alun-alun Kota Madiun ke arah selatan. Dikisahkan, Ki Ageng Basyariah nama mudanya adalah Raden Mas Bagus Harun. Beliau adalah putra dari Dugal Kesambi atau Pangeran Nolojoyo, seorang Adipati Ponorogo pada akhir abad ke-17 Masehi. Meski termasuk dalam keluarga meningrat, tetapi Raden Mas Bagus Harun lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk nyantri dan menimba ilmu kepada Kyai Ageng Muhammad Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Raden Mas Bagus Harun tidak hanya belajar ilmu syariat dan tauhid saja, tetapi juga memperdalam ilmu tasawuf, khususnya ajaran thariqah. Selama berguru kepada Kyai Ageng Muhammad Hasan Besari, Raden Mas Bagus Harun dikenal sebagai murid yang alim, cerdas, dan tawadhu. Raden Mas Bagus Harun menetap di Sewulan dan mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren. Hingga akhir hayatnya, beliau habiskan untuk mengajar para santri dan masyarakat. Dan beliau lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Basyariah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.